Nah, kalau menurut Bu Sofiatul, itu Yesus itu kalau saya yang sekarang saya yakini itu bagi saya itu Yesus itu anak Allah. Jadi Yesus itu bukanlah Allah. Nah, pandangan saya ini menurut Bu Sofiatul betul atau salah ya? Coba mohon pencerahan lah. Anak Allah bukan Allah, Pak. Nek anak sampean manusia ndak? Nek anaknya manusia. Iya, saya maksud saya gini. Jadi Yesus itu pribadi sendiri gitu. Berbeda. Betul. Nah, pribadi yang berbeda. Ya, terus Allah itu pribadi sendiri. Berarti Bapak masih bingung tentang konsep Trinitas ya, Pak ya? Oh, kalau saya enggak, saya tahu. Makanya saya kok kurang cocok dengan konsep Trinitas yang namanya kesetaraan itu. Saya kurang cocok. Terus Oke, saya, jadi apa pandangan Bapak tentang kealahan ini? Apa pandangan Bapak? Coba kita pengen tahu seperti dulu. Saya senang, bukannya senang ya. Saya meyakini sesuai Alkitab, yaitu Yohanes 17 ayat 3, yaitu supaya mereka tahu, ini Yesus yang ngomong loh ya, bahwa mereka itu tahu engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Itu kata Yesus di Yohanes 17. Jadi saya berpegang teguh pada itu. Jadi Yesus itu kalau bagi saya itu juru selamat yang dikirimkan Allah. Jadi Yesus itu anak Allah sebelum dunia ini ada. Itu pengetahuan saya. Oh iya. Dan terus terang aja saya belajar dari Unitarian, dari Franz Donald, itu saya dari situ, Bu. Ibu kenal? Saya boleh ikut jawab enggak? Unitarian itu tuh. Boleh ikut jawab. Habis ini saya minta dibukakan Ibrani 1 ya. Silakan Ibu, silakan. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi gini Pak ya, itu masalah ya, ayat itu memang merupakan andalan atau jargonnya dari pihak Muslim, dari Unitarian, dari Donald, dari Oneness ya. Karena di situ kan dikatakan bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kalau Bapak mau melihat ya, kalau kita lihat ya, penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ini ya, dia menulis kitab itu satu paket Pak ya, dengan visi misi mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah ya. Dan inti dari pengajaran dari Rasul Yohanes ini kan kita bisa lihat dari Yohanes 1 ya, firman itu telah menjadi manusia. Lalu intinya juga saya lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, sebenarnya kita bisa buka ini Bu Uti, Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Kan dia bacanya cuma ayat 3. Tapi kalau kita baca Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 lebih jelas. Iya, itu dia ya. Sambil dibukakan, silakan. Saya mau ke situ. Jadi inti dari pengajaran Rasul Yohanes ini ya, dia mau menerangkan ya bahwa kita ini ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah yang benar. Dia ada di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah yang benar, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu pengajaran dari Rasul Yohanes. Dan kalau di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 itu kan jelas dikatakan Pak. Ya, yang pertama itu Yesus meminta kepada Bapa ya, lalu yang kedua Bapa mengutus Yesus untuk memberikan kuasa, sama seperti engkau telah memberikan kuasamu ya, untuk memberikan hidup yang kekal ya. Jadi Allah atau Elohim memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal kepada murid-murid yang sedang dia doakan itu kan. Lalu yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah itu dia. Itu kan satu ini Pak, gini, satu rangkaian. Sebentar, rangkaian Pak. Jadi pemberi hidup yang kekal itu, pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim. Ya, pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim, satu-satunya Allah yang benar, dan utusannya. Dua itu yang pemberi hidup yang kekal. Lalu yang ayat yang kelima, pemberi hidup yang kekal itu utusannya itu siapa? Utusan itu jelas diklaim sendiri oleh Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu, ya kan, aku padamu sendiri. Bisa Bapak bayangkan maksudnya itu apa?
permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu ada pada Bapa itu sendiri, lalu dia memiliki kemuliaan di hadirat. Hadirat itu asal kata dari hadir. Hadir itu kan present. Present itu kan artinya keberadaan. Jadi dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Itu satu paket, Pak. Ayat yang ke-10 dikatakan apa yang dimiliki Bapa dimiliki oleh anak gitu loh. Ya. Ya apa yang dimiliki oleh Bapa dimiliki, segala milikmu adalah milikku. Nah, bisa Bapak bayangkan yang utusan itu memiliki semua yang dimiliki oleh Bapa. Itu kan satu paket, Pak. Jadi pengajaran dari Yesus ini, dari Rasul Yohanes ini harus Bapak ketahui dulu. Rasul Yohanes ini adalah satu-satunya rasul ya yang menuliskan kepada kita ya tentang siapa Yesus itu adalah anak Allah ya. Tetapi anak Allah yang ditekankan oleh Rasul Yohanes ini dia sendiri yang menulis bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, Rasul Yohanes juga yang mengatakan bahwa firman itu sebelum dia datang sebagai manusia dia sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Lalu Rasul Yohanes sendiri yang mengatakannya bahwa kita ini ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Rasul Yohanes ini mencatat semua perkataan Yesus ya, makanya isi dari penginjilan Rasul Yohanes ini kan beda dengan yang lain-lain. Rasul Yohanes ini berfokus atas pengakuan Yesus sendiri. Rasul Yohanes ini berfokus kepada perkataan Yesus yang pelik-pelik, sangat-sangat pelik. Kalau nggak ada Roh Kudus, sekarang sebetulnya kita juga nggak mengerti perkataan Yesus ini. Tetapi inti dari pengajarannya bahwa kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya memang kalau kita bicara tentang Tritunggal, ya anak itu bukan Bapa, tetapi Bapa mengirimkan anaknya gitu kan. Tetapi ini maksudnya kan ke hakikatannya. Ya Yesus itu ada di dalam Bapa itu sebelum dunia dijadikan, sebelum dia datang menjadi manusia, ya Yesus itu ada dalam hadiratnya. Hadirat itu dalam keberadaannya. Yaitu dia. Ya seperti itu, Pak. Jadi Bapak jangan apa ya? Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang di luar sana, Pak. Kalau Donald itu jelas dia mah dia mah enggak dia itu apa sih? Nggak jelas dia mah ini saksi Yehova atau apa dia itu ya, saya nggak ngerti. Pokoknya dia menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Unitarian sama saksi Yehova itu anak kembar. Kembar ya, belah maaf ya Bu ya. Saya mau bicara sebentar. Saya ini udah berbahagia kalau udah ketemu dengan yang namanya yang disebut Kristen itu kan sebenarnya nggak ada yang namanya Unitarian maupun Kristen Trinitas. Terus apa? Oh ada itu Pak? Sebentar saya ngomong dulu. Trinitas, terus Katolik, terus Protestan. Kalau saya udah berbahagia, orang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya itu berarti orang itu ini secara bodoh aja. Dia udah mengenal ajaran kasih. Jadi sekalipun soal kealahan itu kita berbeda, saya udah puji Tuhan dan saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain gitu loh yang udah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Soalnya saya pun menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Cuman masalahnya ini yang namanya superior, Allah superior bagi saya itu ya Allah Bapa. Nah itu satu, karena Yesus itu bisa berbuat ini itu ada ayatnya semua. Bapa memberi kuasa kepada Yesus. Yesus sendiri pun bilang, saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapa tidak menyertai aku. Jadi ada juga saya pernah baca di apa ya, Yesus tuh yang sulung. Jadi sebelum dunia ada itu dia ciptaan yang sulung bagi saya. Dia anak Allah sebelum dunia ada. Dia diciptakan segala sama sekali dengan kayak Islam ya Pak. Bapak pengetahuannya seperti Muslim Pak. Lain. Orang Islam tidak menerima kayak gini loh Pak. Enggak, Muslim seperti ini. Sebentar lagi. Jadi saksi Yehova Unitarian itu cuma tinggal seintip selangkah menuju Muslim. Percayalah sama saya. Soalnya saya lebih rasional itu kalau membaca Alkitab itu tidak ada Yesus. Tapi kita punya jawaban loh Pak untuk setiap pertanyaan Bapak itu. Saya ngomong sedikit lagi ya boleh ya? Sekarang gini ya. Bu, kita ada jawabannya Pak, yang Bapak pikir itu salah itu Pak. Pertanyaan saya gini. Kita tahu loh Pak. Biar dijawab, apakah Pak. Saya biar dijawab, salah? Biar dijawab dulu Pak.
Sama Oh, Bu iya. Uti tadi kan Pak mengatakan bahwa Yesus tidak berbuat apa-apa dan sebagainya. Silakan Bu Uti. Iya. Iya, itu kan pernyataan dari Muslim. Jadi Unitarian, Oneness itu sebetulnya mereka sama Putih, doktrinnya Putih, dengan Putih, ya. boleh. Ada 3 ayat yang pasti Pak Heri ini akan gunakan untuk mengklaim bahwa Yesus ciptaan atau lebih rendah dari Bapa. Ini dia ayat-ayatnya. Betul, Pak? Nah, ya Iya, betul. ini Yang dia. tengah itu, Oke. ia adalah gambar Allah Oke. yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih Oke. utama dari segala yang Udah. diciptakan. Oke, saya jelaskan, Pak ya. Nah, itu. Oke. Ia telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Di sini yang harus dipahami kata permulaan. Di sini kata menciptakan ya. Kita akan lihat. Ya, ini beberapa tafsiran saya tunjukkan sama Bapak. Tapi bukan di sini penekanannya. Untuk mengetahui apakah hikmat itu ciptaan Allah atau bukan, maka terlebih dahulu kita memahami arti kata menciptakan. Kata menciptakan dalam, tolong dong di mute. Kata menciptakan dalam teks ini memakai kata kana, bukan kata bara, Pak. Yang dalam Ya, terjemahan karena itu artinya lain, memiliki. iya. Jadi dari situ, oke sebentar ya. Jadi kata kana adalah ini kal perfect orang ketiga maskulin singular dengan sufiks orang pertama singular, sehingga artinya di sini sebenarnya dia memiliki aku. Jadi dari kata ini bukan kata menciptakan. Kalau menciptakan itu harusnya bara. Jadi terjemahan telah menciptakan aku dari kata Ibrani kana tidak tepat, karena kata menciptakan biasanya menggunakan kata Ibrani bara atau asah. Kata kana cenderung berarti memiliki atau membeli, dan itu ada ya, memiliki. Itu berarti bahwa hikmat Allah adalah milik Allah yang sudah ada, pasti. Hikmat Allah kekal di dalam diri Allah. Hikmat Allah bukan ciptaan Allah, melainkan oleh hikmat Allah lah Allah menciptakan segala sesuatu. Sebelum saya lanjut ke ayat kedua, ada Bapak mau tanya dari sini? Aku mau ngomong dulu ya mengenai kata kokmah atau hikmat di dalam Amsal 18. Jadi Gunawan bukan Kristen dia itu, Muslim dia itu, saya tahu dia. Udah Ya. Kristen dia itu. Apa-apa, Kok- Muslim kan emang suka nyamar-nyamar. Bukan. Aku mau Saya mengakui. nambahin sebentar ya kata kokmah yang ada di. Gimana? Aku mau nambahin sebentar ya keterangan kata kokmah di sini yang selalu merujuk kepada Yesus itu nggak benar ya. Kokmah ini artinya hikmat. Kokmah itu adalah salah satu daripada sifat yang melekat di dalam diri Allah, atributnya Allah. Dan kokmah ini biasanya dipersonifikasikan sebagai seorang wanita. Karena segala sesuatu yang berakhiran dengan hey itu artinya feminim, sama seperti Shekinah, Shekinahnya Allah. Kokmah itu feminim. Jadi ini dipersonifikasikan wanita, tidak pernah sebagai Yesus. Ya. Nah, Yesus itu adalah gambar Allah. Jadi kalau kamu mau mengenal Allah ya kamu harus cuma yang kamu lihat itu Yesus, kamu tidak bisa lihat Allah. Oh Ya, ya, jelas. karena dia itu adalah gini loh. Yesus itu adalah the visible image of the invisible God. Kita lihat di Kolose 1 ayat 15. Ya, ini sampai sini udah jelas belum Amsal 18 ayat 22 ini? Kata kanah ini yang artinya memiliki, dan ini kokmah itu bukan langsung dihubungkan dengan Yesus ya. Kokmah ini perempuan ya, teman-teman ya. Selalu dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan. Ya, karena feminim. Kokmah. Ya. Udah jelas belum Amsal 18? Kita ke Kolose 1 ayat 15. Setahu saya itu istilahnya apa ya? Istilahnya kata Nih Pak, saya terangin kalau God. secara simpel mau nggak Pak? God itu aja ada Sebentar saya selesaikan bermacam-macam dulu. namanya. Jangan ke God dulu. Ini barusan Kolose 1:15 kok. Baru Enggak. sampai Kolose 1:15. Ya, Allah itu kan ada banyaknya macam-macam. Tapi yang namanya apa ya? Istilahnya apa itu kerennya itu? Yang the Lord apa kalau bahasa Inggris itu kan jelas itu. The Lord satunya God kan. Tapi yang Allah Bapa itu Allahnya Yesus. Sedangkan Yesus sendiri pun dia dibangkitkan oleh Bapa.
Itu ada ayatnya. Siapa bilang? Yesus juga bangkit oleh karena dirinya sendiri dan oleh Roh Kudus. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu. Oke, jangan ke sana dulu nih Pak. Kita baru sampai Kolose 1 ayat 15. Masih di Amsal dulu, masih Amsal ini Bu. Kita masuk ke Kolose ya. Nanti Ibu Sofi bisa bantu aku nambahin. Oke ya. Jadi hikmat Allah, jika hikmat Allah ciptaan Allah, masih yang tadi ya, maka seharusnya kata mencipta dalam teks harus memakai kata bara. Sebab kata mencipta biasanya menggunakan ini ya. Di situ dia. Jadi tidak mungkin hikmat Allah diciptakan Allah. Kalau hikmat Allah diciptakan Allah, maka Allah pernah tak punya hikmat. Oke, sekarang Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini beberapa penerjemahan yang bisa dilihat. Tapi saya tidak masuk di sini. Saya mau tunjukkan ini ya. Di sini. Kata yang sulung oleh penganut Arianisme ditafsir sebagai yang pertama dari jenisnya. Maksudnya Kristus makhluk pertama. Ini pemahamannya. Kata yang sulung dalam teks Yunani itu mengatai kata prototokos. Ini digunakan 8 kali dalam BB. Kata ini dalam bentuk adjektif maskulin singular nominatif no degree yang dapat diartikan yang sulung, yang lebih tinggi, atau yang ada sebelum. Itu ya. Jadi kata ini memang dapat diartikan demikian dalam Roma 8:9. Tetapi penafsiran ini tidak sesuai dengan tema surat Paulus yang menekankan keunggulan Yesus. Ini temannya tentang keunggulan. Jadi keutamaan Kristus yang dimaksud Paulus adalah Kristus yang terutama, sebab di dalam Dia, dalam kuasanya atau melalui perantaraan dirinya, tatanan ciptaan ini menjadi ada. Itu yang mau ditegaskan di sini. Dan tatanan tersebut ada untuk Dia. Jadi itu maksudnya Pak, supaya kita harus melihat apa sih konteks yang mau disampaikan Paulus di situ. Sebentar ya. Jadi kata yang sulung dalam teks ini dipandang dari dua sisi. Yang pertama dari segi waktu, ia ada sebelum segala ciptaan. Kalau dia sudah ada sebelum segala ciptaan, berarti dia firman. Karena oleh firman lah Allah menciptakan, dan ini sesuai dengan teologi yang dituliskan oleh Yohanes. Dari segi kedudukan, ia diperanakan atau dilahirkan lebih dari segala sesuatu. Jadi diperanakan atau dilahirkan tidak menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi menunjukkan bahwa Yesus berasal. Yesus datang dan keluar dari Bapa. Tidak mungkin Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa kalau diciptaan. Tetapi justru Yesus datang dan keluar dari Bapa, maka dia disebut yang sulung. Jadi dari segi waktu dan dari segi kedudukan. Oke? Dari dua pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan. Dia, Yesus, sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia adalah yang utama dari semua ciptaan. Yesus disebut yang sulung tidak menunjukkan kepada kelahiran Yesus secara badani, melainkan kepada hubungan Yesus dengan Allah sebagai firman yang kekal dalam diri Allah, yang dikiaskan sebagai anak tunggal yang kekal. Dengan memperhatikan kata prototokos, yaitu yang sulung yang lebih tinggi yang ada sebelum, maka yang sulung dapat juga diartikan ia yang ada sebelum segala ciptaan, ia yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Itu berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman yang telah ada sejak semula. Itu yang harus dipahami. Oke, saya masuk langsung ke yang, atau Ibu Sophia ditambahkan dari Kolose, Bu? Ya, jadi gini, Allah itu di dalam wujudnya yang sejati, itu ruah atau roh. Dan itu kita nggak ngerti apa. Karena di dalam Alkitab dikatakan dia terang yang tidak terhampiri. Kita hanya di dalam bahasa manusia, di dalam bahasa dimensi kita itu hanya digambarkan sebagai terang. Terang itu melambangkan satu pengetahuan yang luar biasa. Karena di dalam pandangan teologis Yahudi, kata or atau terang itu melambangkan iluminasi, melambangkan sesuatu yang penuh dengan pengetahuan. Kegelapan itu diidentikan dengan kebodohan, ya. Koplok, ya, itu namanya gelap. Nah, Allah yang dalam wujudnya sejati ini, dari dalam dirinya itu keluar gambarnya yang sejati yang disebut Sang Firman atau Anak Allah. Ya, makanya saya setuju, kamu tidak akan bisa lihat Bapa, karena dia roh. Roh itu tidak punya wujud, tidak punya bentuk, namanya ruah. Ya, tapi dia bisa mengambil wujud apa saja.
Nah, ketika Allah dia mau memproyeksikan dirinya, dia mau mengenalkan dirinya lewat Sang Firman, itu dia berinteraksi dengan semua ciptaannya lewat Sang Firman atau anaknya ini. Wujudnya seperti manusia, seperti sang anak manusia. Karena itu kita diciptakan menurut gambar dan rupanya dia, Imago Dei ini, di Kejadian 1 ayat 26-28. Kita diciptakan menurut Imago Dei. Siapa Imago Dei? Kolose 1 ayat 15 mengatakan, Yesus adalah Imago Dei. Dia adalah gambar Allah. Jadi Yesus itu adalah the visible image of the invisible God. Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak terlihat. Nah, kalau Bapak mengatakan Yesus bukan Allah, Bapak keliru. Karena Yohanes 1 mengatakan firman itu adalah Allah, divine. Dan juga di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8, sang anak itu juga disebut Allah. Ya enggak Pak Erben? Oke. Iya, begitu. Oke. Saya boleh tambahin nggak dari sisi yang paling gampang di itu, paling itu? Sebentar, paling saya selesaikan aja dulu, Buti. Saya selesaikan. Iya. Oke, saya masuk sekarang ke Wahyu, Pak. Karena 3 ayat ini saya sudah pernah dialogkan dengan tim penerjemah Alkitab oleh Saksi Yehova ke dalam bahasa Batak. 5 kali saya diskusi. Oke. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan ciptaan Allah. Kita lihat ya. Nah, itu benar. Itu kan ayatnya yang saya akan jelaskan. Menunjukkan Yesus sebagai. Sebentar, saya jelaskan. Saya sudah pernah dialogkan ini dengan tim penerjemah Alkitab Saksi Yehova ke dalam bahasa Batak. 5 kali saya dialog. Terakhir saya tantang mereka, kau datang ke rumahku bawa makalahmu, ini makalahku kau bedah dulu 1 minggu ini. Minggu depan kau datang ke sini kau kritik, dan kau bawa makalahmu saya bedah, kau datang lagi untuk kritik. Sampai detik ini nggak berani. Jadi kelompok bidat ini memahami ya permulaan dari ciptaan sebagai bukti bahwa Yesus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Untuk menjawab hal tersebut, maka penting untuk mengerti kata permulaan dalam teks Yunani. Kata permulaan di sini memakai kata arche dalam bentuk noun feminim singular nominatif, dan ini dipakai 55 kali dalam PB yang memiliki pengertian permulaan, dasar, sudut, sumber, asal mula, penguasa, batas kekuasaan, pemerintah supernatural, atau penguasa supernatural. Ini pengertian kata itu. Dari sini sudah kita tahu bahwa penerjemah LAI memilih kata ini. Tapi esensinya bukan di situ. Saya akan tunjukkan ya. Kata arche itu menunjuk kepada hakikat Yesus yang sudah ada sejak permulaan. Karena permulaan dalam teks ini merupakan kata benda. Itu dia. Ini kata benda. Tidak mungkin kata permulaan di sini, kalau dia sudah kata benda, maka itu menunjuk kepada hakikat Yesus. Maka permulaan itu menunjuk kepada Allah itu sendiri loh. Kata arche itu, karena itu kata benda. Oke, kita lihat ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Yesus itu sudah ada dalam hakikat Allah sang permulaan sebagai firman. Baru catatan penting, kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes. Ini harus penting dipahami. Siapa Yohanes ini? Dia yang menulis Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dan di dalam hemat saya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 adalah dasar bangunan teologi surat Yohanes. Semua orang yang gagal memahami Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 akan banyak melahirkan kegagalan dalam memahami teologi Yohanes. Itu dia. Jadi kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes, maka jelaslah bahwa Yesus adalah firman Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Jadi kalimat juga di sini, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah dapat diartikan sumber dari ciptaan Allah. Sumber. Segala sesuatu bersumber dari firman Allah. Ya, asal mula dari ciptaan Allah, firman Yesus asal mula dari semua ciptaan Allah. Kita Ibrani pasal 1 ayat 2. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu yang ada. Baru melalui dialah Allah menciptakan segala sesuatu. Melalui siapa? Melalui firman. Melalui Yesus lah Allah menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Tapi sayang banyak orang-orang saksi Yehova membahas ini hanya ayat 15. 16, 17 itu dihilangkan.
Kenapa? Karena tidak mau untuk memahami dengan tepat. Oke, jadi klaim saksi sesat saksi Yehova, Yesus ciptaan Allah, itu sudah sangat-sangat salah kaprah. Oke, saya pikir itu dari saya. Kalau saya ya, itu di Alkitab juga ada ya. Itu yang mengatakan janganlah kamu tuh mengukur, ukuran yang kamu pakai akan diukur kepadamu. Saya pikir di sini Bapak tidak bawa perasaan. Bukan itu perasaan. Lebih bagus Bapak. Gini, nggak begitu. Jangan pakai perasaan. Di sini kita dialog itu pakai data. Saya mau ngomong. Oke, saya pikir enggak usah kayak gitu. Jangan Bapak berlindung di balik kata-kata manis untuk menutupi bahwa Bapak salah. Oh, enggak. Enggak usah. Esensinya sekarang Bapak silakan jawab apa yang saya sampaikan. Jangan bawa perasaan. Gini Pak. Kalau saya ini, bagi saya terserah, itu kan pribadi masing-masing. Kalau bagi saya itu nggak mau mengukur kok. Oh, si A yang namanya bidat itu menyesatkan. Kalau saya makanya nggak mau jadi batu sandungan bagi orang lain yang sudah menerima Yesus tuh udah bagus bagi saya. Karena dia langsung ke topiknya aja Pak, ke poinnya apa yang saya kalau tunjukkan nanti Injil surat Yohanes yang menyangkal Bapa maupun anak itu disatakan antikristus loh. Jadi jangan main-main berlindung dengan percaya juru selamat. Nggak bisa kayak gitu. Kebenaran itu kebenaran itu tidak ada setengah loh. Setengah kebenaran sama dengan kepalsuan. Kalian jangan berlindung di kata-kata. Bisa buka 1 Timotius 3:16. Nah, enggak, kalau Bapak ngomong kebenaran adalah satu itu. Nah, Bapak tahu enggak? Emang Bapak sendiri yang menurut Bapak itu benar. Tapi yang namanya menurut Allah. Bukan Pak, harus didukung dengan tekstual Alkitab. Tadi saya setuju ya. Wahyu 3:14 itu terjemahnya bukan permulaan ciptaan, tetapi permulaan dari penciptaan. The beginning of the creation. Jadi King James Version itu lebih tepat. Apalagi Yohanes sangat jeli dalam menuliskan. Dia menuliskan pada 1 Timotius 3 ayat 16. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Pada mulai ada kata pada mulanya. Nah, berarti pada kan mulanya adalah yang namanya Allah itu tidak ada pada mulanya. Pada mulanya itu Bapak tahu enggak arti pada mulanya, Pak? Bapak tahu kalau bagi saya ya, mulanya? Itu Allah itu undefinisi. Jadi dia ada, sudah ada dan ada. Enggak, gini Pak, ketika ada kata pada mulanya, tahu enggak itu apa artinya? Ya itu mengisahkan si Yesus. Kalau bagi saya. Bukan, salah Bapak. Pada mulanya gitu loh, pada mulanya. Bapak tahu apa arti pada mulanya? Pada mulanya dia Allah itu. Bapak pahami dulu Pak, mana pada mulanya itu apa gitu loh. Ya pada mulanya Allah menciptakan Yesus yang sulung itu. Iya, pada mulanya bukan. Salah, Bapak salah. Pada Yesus itu tidak diciptakan Pak. Gitu. Yesus itu lahir. Yesus pada itu keluar dari Allah. Sebagai gitu gambar Allah yang kelihatan. Iya. Saya bantu jawab ya. Gini. Mengapa Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman? Gitu loh. Tapi oleh orang Unitarian itu dulu Bapak. Kalau saya tuh kayak bagi tanggapan saya, Allah itu dia bersabda mengeluarkan firman itu produknya Allah. Jadi bukan istilahnya apa ya? Allah itu berfirman, Allah itu bersabda itu. Nah itu Allah itu produknya kayak pada mulanya ada firman Allah bersabda, tidak ada produknya Allah, tidak ada hubungannya. Sebentar. Kerja Pak, bagaimana sih kata kerja dengan kata benda Pak atau sifat Pak Heri Gunawan bisa bedakan firman dengan berfirman? Ya. Bisa Bapak bedakan firman dengan berfirman? Nggak ngerti itu. Firman sabar ya, sabar. Firman dari Allah, misalkan Allah berfirman. Aduh, pertanyaannya bisa bedakan kata kerja berfirman dengan firman, gimana sih jawabannya lain-lain? Beda Pak, firman dengan berfirman itu beda Pak. Bapak bisa bedakan logika, logosnya Sofiatul dengan perkataannya Sofiatul ketika Sofiatul berkata-kata enggak? Ya yang berkata-kata itu kan ucapannya ibu, tapi kan ibunya itu namanya Ibu Sofiatul, tahu itu maksudnya kan.
Bukan. Boleh, Logos sama leho sama leksi itu bisa bedakan nggak Pak? Di Alkitab kita kan ada namanya logos, leho, leksi, grave sama rema. Beda-beda itu Pak. Logos itu logikanya jalan pikiran saya yang ada di dalam diri saya. Itu Yesus. Yesus itu pikirannya Allah sendiri, cermin diri Allah. Jadi Yesus itu pribadi Allah itu sendiri. Seperti gini loh Pak, kalau Bapak pengen kenal Sofiatul, kalau Sofiatul nggak punya akal budi, nggak punya logos, bagaimana Bapak bisa mengenal Sofiatul secara pribadi? Jadi apa yang saya suka itulah logos saya. Oh, saya sukanya makanan yang berkuah misalnya. Saya sukanya misalnya bakso. Itu logos saya Pak, saya punya selera. Jadi pribadi itu punya selera. Sama seperti Allah kita punya selera. Makanya di dalam pandangan Kristen Allah itu bukan seperti dalam agama-agama lain, undefinitif. Allah itu pribadi. Lah pribadi ini bukan makhluk berbentuk terus ada wujud, ada hidung, matanya, bukan. Iya, roh. Pribadi itu bukan wujud atau bentuk, tetapi mempunyai selera. Dia itu punya taste. Dia itu pribadi, artinya dia punya logos. Dia tahu apa yang dia sukai dan dia tidak sukai. Dia punya intelektualitas. Kalau undefinitif, benda mati atau hanya kekuatan alam, energi, itu enggak punya intelektualitas. Dia tidak punya selera. Makanya di dalam Alkitab kita Allah digambarkan, maka menyesallah Allah, maka murkalah Allah. Loh, Allah bisa murka karena dia pribadi. Artinya dia punya selera, apa yang dia sukai. Dikatakan aku mendapati Daud, orang yang berkenan di hatiku. Loh, Allah punya hati, punya perasaan. Amarah, suka, itu kan perasaan. Itu jiwanya Allah. Nah, inilah Yesus. Jadi Yesus itu adalah gambar diri cermin pribadi Allah. Cerminan ini keluar dari dalam diri Allah, lahir, beda dengan kata-kata saya. Lahir itu bentuknya bukan A, I, U, E, O. Kalau kata-kata Sofiatul lahir wujudnya huruf. Tapi Allah tidak. Ketika kata-kata ini keluar, logos ini keluar, wujudnya pribadi. Makanya Kejadian 19 ayat 24 dikatakan Yahweh yang duduk makan bersama Abraham. Kejadian 19 ayat 24. Yang berdiri berjalan bersama Abraham menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh yang ada di langit. Loh, Yahweh ada di bumi kok juga ada di langit? Loh iya. Siapa ini Yahweh yang bersama Abraham? Rabi-rabi mengatakan itulah Dafar atau Sang Firman. Wujudnya bukan A, I, U, E, O. Wujudnya manusia Pak pada waktu itu. Bapak baca Kejadian 18 dan Kejadian 19. Yahweh yang sedang bersama Abraham, di mana Abraham bersafaat untuk Sodom dan Gomora. Yahweh yang berdiri bersama Abraham ini itu menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh yang ada di langit. Orang Yahudi menyebut Yahweh yang ada di langit itu Av atau Abba, yang disebut sumber segala sesuatu tadi loh. Yesus ketika mengatakan tadi saya ketinggalan ya, Yohanes 17 ayat 3. Ketika Yesus mengatakan supaya mereka mengenal engkaulah satu-satunya Allah yang benar, itu bukan bicara keberapaan Allah. Mengenal satu-satunya Allah yang benar itu bukan bicara jumlahnya Allah satu. Orang Yahudi tahu Allah itu cuma satu. Tetapi Yesus membandingkan dengan Allah-Allah lain yang disembah bangsa-bangsa lain. Karena orang Yahudi pada waktu itu juga menyembah Allah-Allah lain. Ya, bahkan bangsa Yahudi kalau Bapak lihat bukti arkeologi menemukan mereka juga menyembah Aserah, Dewi Asitoret namanya. Ya, dari arkeologi yang kita temukan ada 3, di salah satunya di Kuntilanak Ajrut. Mereka menyekutukan Allah dengan Dewi Asitoret, bahkan menyekutukan Allah dengan ilah-ilah bangsa lain. Jadi mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, artinya dia compare bahwa ilah-ilah lain itu kamu jangan terjatuh kepada penyembahan kepada ilah lain. Itu tidak betul. Roh-roh teritorial itu tidak betul. Nah, sekarang itu maksudnya bukan bicara jumlah Allah satu. Orang Yahudi tahu Allah cuma satu. Nah, sekarang kata Yesus, dia ngomong sendiri loh. Aku tuh tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapa tidak menyertai aku. Yes, betul. Nah, kenapa? Bapak tahu nggak alasannya? Kenapa ngomong gitu? Nah, Yesus itu, jadi Bapak dia tahu tidak alasannya kenapa Yesus ngomong gitu? Yesus itu nusul, Pak, menjadi Adam yang terakhir. Bapak baca 1 Korintus 15 ayat 45. Yesus itu disebut the last Adam. Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Yesus itu nusul menjadi manusia perfect. Makanya dikatakan dia yang dalam rupa Allah. Filipi 2 ya Pak Erben ya. Ayat 5 ya. Filipi 2 bukan itu.
Dia yang dalam rupa Allah, morfe Allah. Dia tuh dalam rupa Allah, Pak. Divine, roh. Dia itu membuka jubah kealahannya. Dia tidak menganggap kesetaraannya, bayangin. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi firman Allah itu ya Allah, setara dengan Allah. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, kenosis, berkenosis, dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi sama. He become humble. He humbled himself. Ya, dia dalam rupa doulos atau hamba, dalam rupa manusia. Dia yang dalam rupa Allah, dikatakan Yesus sebagai Sang Firman itu dalam rupa Allah. Ini pengajaran para rasul ya, Pak. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena dia menjadi manusia sempurna. Bahkan Yesus tidak pernah bermukjizat sebelum Roh Kudus, sebelum dia dibaptis, Roh Kudus turun atas dia. Tidak pernah dicatat di dalam Alkitab Yesus bisa membuat mukjizat pada waktu kecil. Tidak pernah. Setelah Roh Kudus turun atas dia, maka di Yohanes 2 perjamuan kawin di Kana, baru Yesus membuat mukjizat pertamanya. Jadi Yesus itu kepenuhan kealahan itu tinggal di dalam dia. Maka Yesus mengatakan, Bapak jangan lupa, Yesus berkata apa? Tidakkah kamu percaya bahwa Bapa tinggal diam di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Jikalau kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Dia bukan manusia biasa, Pak. Dia manusia Allah. Enggak. Kalau maksud saya, yang Ibu barusan ngomongin, itu sama aja dengan Yesus lagi bicara dengan murid-muridnya. Sebentar Bu Sofi, jadi bukan berarti Yesus itu Bapa, tapi Yesus pun demikian pada yang ngomong Yesus Bapa siapa, Pak? Orang Kristen tidak pernah menganggap Yesus Bapa. Yesus itu berbeda dengan Bapa. Bisa makanya Trinitas itu, Pak, bukan keberapaan jumlah Allah, melainkan kebagaimanaan Allah yang esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. 3 pribadi, 1 esensi atau 1 hakikat, diskresia non separati, tahu enggak, Pak? Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Firmannya Sofiatol itu tidak bisa dipisahkan dari Sofiatol, ya Sofiatol, tetapi firman logosnya Sofiatol dengan si Sofiatol bisa dibedakan, gitu loh, Pak. Seperti rohnya Sofiatol dengan tubuhnya Sofiatol bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Rohnya Sofiatol ya si Sofiatol, tubuhnya Sofiatol ya Sofiatol, tapi rohnya Sofiatol dengan tubuhnya Sofiatol bisa dibedakan. Nah, yang Unitarian dan Oneness itu tidak bisa membedakan ini. Oneness itu mau kita mengakui begini, Pak, rohmu dan tubuhmu itu sama. Loh ya goblok. Firman Allah itu bukan Bapa yang ada di surga itu. Orang Yahudi aja di Kejadian 19 ayat 24 bisa membedakan. Yahweh yang di surga, yang di langit, mereka menyebutnya Bapa. Yahweh yang berjalan bersama Abraham, mereka menyebutnya Dafar Elohim atau Memra Yahweh. Bisa dibedakan. Orang Islam aja, Pak, di surat Al-Hadid, surat besi, ayat ketiga bisa dibedakan. Yaitu Allah yang zohir dan Allah yang batin, Allah yang visible dan Allah yang invisible. Allah yang zohir, yang lahir atau yang kelihatan, ini Sang Firman. Allah yang batin, yang roh, ini Bapa. Loh, orang Islam aja bisa bedain loh. Surat Al-Hadid ayat 3 ini loh, ada Allah yang kelihatan dan ada Allah yang tidak kelihatan. Kalau sesuatu ayat 15 tadi loh, Pak, Yesus itu adalah the visible image of the invisible God. Dia adalah Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Makanya Yohanes 1 ayat 18 dikatakan Bapa itu tidak pernah kamu lihat, tetapi anak yang ada di dalam in the bosom itu artinya di dalam diri Bapa, itulah yang menyatakannya. Gitu, Pak. Aku jelaskan ini Bu Sofi ya sedikit ya, supaya ada pembelajaran buat Bapak, nanti Bapak renungkan. Tapi kalau kulihat dari cara Bapak menjawab itu kayak Islam ya Bapak, tapi nggak apa-apa. Aku tidak dapat. Tapi Yesus pun ngomong loh, kamu sama murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Udah ngomong. Ya, dengar dulu. Jadi gini, jangan dulu Bapak lompat kemana, kayak apa, kayak tupai. Tuntas dulu satu-satu. Kalau sudah dikasih data, Bapak bisa memberikan data bandingan untuk bantahan, untuk mengkritik. Jangan lari ke ayat sana, itu nggak dewasa. Jadi untuk memahami pernyataan Yesus ini dengan tepat dan benar, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, arti harafiah teks tersebut perlu diperhatikan. Yang kedua, bagaimana hubungan gramatikal teks tersebut. Apa konteks historis teks tersebut.
bagaimana konteks bahasa teks tersebut. Harus dipahami ini. Jadi bagaimana cara orang Kristen mempelajari Alkitab? Sekalian sedikit ini ya, perhatikan. Penafsiran harafiah, kemudian hubungan gramatikal, konteks histori, sama konteks bahasa. Sekarang kita penafsiran harafiah. Kata-kata dalam kalimat, kata-kata dan kalimat dalam kitab suci dimengerti dalam arti normal sebagaimana komunikasi pada umumnya. Perhatikan ya. Tetapi hubungan gramatikal itu setiap kata-kata dalam Alkitab memiliki hubungan atau relasi satu dengan yang lain. Untuk itu perlu mempelajari tenses, kata, kata ganti, kata depan, kata penghubung, dan hukum-hukum struktur. Jadi kalau Bapak mau belajar Alkitab harus perhatikan. Termasuk di sini nanti kata benda, kata kerja, semua diperhatikan. Supaya ke depan belajar teliti baca Alkitab. Setiap kitab ditulis itu dalam satu konteks historis yang harus dimengerti. Biasanya orang Muslim itu ayatiyah. Kalau kita kan bukan ayatiyah, tapi Alkitabiyah. Satu kesatuan Alkitab. Untuk itu harus mengerti latar belakang penulisan juga, harus tahu semuanya, tujuan penulisan apa. Oke, ini sedikit masukan aja. Konteks langsung. Artinya di sini beberapa paragraf sebelum dan sesudah bagian yang dipelajari. Konteks jauh, beberapa pasal sebelum dan setelah pasal yang pelajari. Baru konteks seluruh Alkitab, bahwa Alkitab adalah inspirasi Roh Kudus yang memiliki kebenaran utuh, tidak ada pertentangan. Ini cara belajarnya. Kalau tidak mengikuti rununat ini, maka kalian akan terus kayak gitu. Perhatikan di sini, Yohanes 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Teks tersebut memiliki beberapa arti harafiah. Yang pertama, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Penghakiman Yesus itu adil. Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri, tetapi menuruti kehendak Dia yang mengutusnya. Arti harafiah dalam teks tersebut harus diterima sebagai satu kesatuan. Arti harafiah yang satu tidak bisa dipisahkan dari arti harafiah yang lainnya. Jadi ayat 30 ini jangan hanya ini kau goreng-goreng. Isi itu kesalahannya. Kalau hanya ini ayat 30 ini digoreng-goreng, lepas dari ayat 1 sampai 29, 31 dan seterusnya dengan pasal lain, ya jadilah sesatologi. Begitu bro. Perhatikan ya. Jika ayat tersebut dibagi dalam beberapa kalimat, maka kita mendapat beberapa kalimat begini. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku Yesus menghakimi sesuai dengan yang aku Yesus dengar. Dan penghakimanku Yesus adil. Sebab aku, Yesus, tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, Allah, Bapa yang mengutus aku. Ini bisa kalau dilihat ya. Kita coba lihat di sini. Jadi di sini kita lihat Yohanes 5 ayat 19 sampai 47, ini konteks historisnya, adalah satu perikop, yaitu sebagai jawaban Yesus terhadap sekelompok orang Yahudi yang tidak menerima tindakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha mengenai Yesus karena Ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena Ia menyediakan hari Sabat, tetapi juga karena mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, oleh sebab itu maka Yohanes 5 ayat 30 tidak berdiri sendiri. Harus dipahami berkaitan dengan seluruh ayat di dalam pasal 5 secara khusus 19:29 dan 31 sampai 47. Jangan kau hanya di ayat 30-nya tok, itu salah. Dengan demikian maka Yohanes 5 ayat 30 adalah pengulangan dan penegasan dari apa yang telah disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 5 ayat 19:29. Apa itu? Kita lihat ini. Yohanes 5 ayat 30 dengan Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak mengerjakan sesuatu darinya, jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Artinya Yesus mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang dilihat oleh Yesus dikerjakan oleh Bapa. Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang didengar dan Bapa penghakimannya. Jadi Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri, hendak menegaskan bahwa, perhatikan di sini ya, segala yang Ia perbuat adalah kehendak Bapa, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Bapa. Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda pada hari Sabat juga karena itu kehendak Bapa. Itu konteksnya di sini. Dalam arti lain Yesus melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapanya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Dalam konteks ini Yesus menyatakan dirinya hadir sebagai manusia.
Tetapi bukan berarti kemanusiaan Yesus dipisahkan dari keilahiannya. Karena Yohanes pasal 5 ayat 30, jangan kau pisahkan dengan Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat 18, yang menyatakan Yesus itu adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Nanti akan bisa kita jelaskan di panjang kali lebar. Jadi Yesus tidak berbuat apa diri sendiri, itu berarti Yesus mengerjakan yang ditujukan dan dikerjakan oleh Bapa. Pekerjaan yang ditujukan dan dikerjakan oleh Bapa masih ada dan lebih besar dari yang dikerjakan, penyembuhan dan seterusnya. Makanya Yohanes 20, sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ingat, Yesus di sini sebagai apa? Dia menjadi hamba kepada Bapa di surga. Jadi jangan, makanya saya bilang begini ya, kegagalan banyak orang memahami keilahian Yesus dari kemanusiaan Yesus. Memahami kemanusiaan Yesus dari keilahiannya. Dibenturkan. Sementara orang Kristen sejak semula yang benar, pahami kemanusiaan Yesus konteks kemanusiaannya, pahami keilahian Yesus konteks keilahiannya. Jangan dipisahkan, apalagi dibenturkan dan dipertentangkan. Makanya gagalnya di situ. Tadi Bu Sophie udah bagus sekali mengatakan, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, apalagi dibenturkan dan dipertentangkan. Dalam ayat 20 dikatakan ini semua, saya bisa jelaskan ini. Saya sudah menyiapkannya, cuman terlalu lama nanti dibilang lagi aku. Oke ya, saya cepat. Udah, saya rasa cukup dulu Pak. Nanti ya. Kebanyakan ini. Ya, jadi intinya begini, kegagalan oneness adalah melihat Yesus sebagai kemanusiaannya. Ya, jadi mereka tidak terima. Jadi mereka sekarang menganggap ini manusia Yesus ini itu gnostik, ajaran gnostik. Ya. Tetapi kegagalan Unitarian adalah melihat keilahian Yesus. Ya, nah Trinitas ini saya melihat doktrinnya ada semua, jabarannya. Ya, jabarannya tuh ada. Jadi ada tatanannya. Trinitas melihat keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ini sama, berjalan bersamaan, sinkron. Karena itu tadi 1 Timotius 3 ayat 16 tadi yang belum sempat kita baca dikatakan begini. Ini misteri keagungan iman kita, Pak. Yaitu Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Ya, itu misteri iman kita 1 Timotius 3 ayat 16, ya. Dia Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Kegagalan Anda Unitarian, Saksi Yehova, termasuk Islam merupakan salah satu bidat Nestorian, yaitu bidat Kristen Nestorian, itu gagal melihat keilahian. Mereka menolak Yesus sebagai kalamullah, sebagai roh Allah. Mereka menolak keilahian Yesus. Mereka menolak asal-muasal Yesus yang berasal dari surga. Ini mereka tolak. Mereka hanya melihat kemanusiaannya Yesus. Ini gagal. Padahal ada banyak sekali ayat yang mengatakan Yesus ilahi. Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Aku sudah ada sebelum dunia ada. Akulah Alfa dan Omega. Akulah Sang Firman. Dia yang akan datang menghakimi. Dialah Yahweh itu sendiri. Dia Yahweh, Pak. Ya, Zakaria 12 ayat 10 dikatakan, kamu akan melihat aku yang engkau tikam, kata Yahweh. Loh, yang ditikam itu aku. Tapi kamu akan meratapi dia. Loh, yang ditikam Yahweh kok yang diratapi dia? Ya, sama seperti Maleakhi 3 ayat 1. Aku sendiri yang akan masuk ke dalam bait suci dan malaikatku. Loh, aku apa malaikatku nih? Aku apa utusanku? Ya, Maleakhi 3 ayat 1. Kemudian Zakaria 12 ayat 10. Kemudian Yesaya 6. Siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang mau pergi buat kita? Loh, aku apa kita ini? Ya. Kemudian tadi ayat yang saya jelaskan, Kejadian 19 ayat 24. Yahweh yang berada bersama Abraham menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh yang di langit. Loh, kok ada dua Yahweh? Nah, kegagalan Unitarian adalah melihat eksistensi misteri keilahian ini gagal. Makanya 1 Timotius 3 ayat 16 itu puncak, dikatakan inilah misteri iman kita. Bukan kalau bahasa Indonesianya itu kan apa ya? Inilah rahasia keagungan ibadah kita. Tetapi bahasanya adalah misteri iman kita. Puncaknya apa, Pak? Dia Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Nah, kegagalan oneness, dia tidak bisa lihat kemanusiaannya. Ini ajaran gnostik. Ya, ketika Yesus dibaptis, Allah Bapa mengatakan inilah anakku yang berkenan, apa anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Kemudian Roh Kudus turun, mereka tidak bisa melihat itu. Mereka melihat itu sebagai kepura-puraan.
Enggak, Yesus manusia sejati. Tadi kan Bapak mengatakan. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia manusia, dia taat, dia menundukkan kehendaknya kepada Bapa. Dia bilang, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Nah, itu. Jadi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, itu kegagalan Anda. Sedangkan Trinitas tidak, Pak. Trinitas melihat dua-duanya, baik keilahian Yesus maupun kemanusiaan Yesus. Gitu, itu Pak. Kalau Bu, yang Ibu ngomong tadi, yang soal kesetaraan itu kayaknya kalau di bahasa Inggris kan, ayat itu menyatakan, kalau di Indonesia kan lagi itu, kalau nggak salah, saya pernah baca itu, bahwa Yesus tuh justru nggak mau dianggap setara dengan Allah dia. Dia itu, loh, coba ada di Yesus, ada nggak? Yesus itu disalib karena apa sih, Pak? Saya tanya sama Bapak. Alasan Yesus disalib itu apa? Kalau bagi saya karena dia untuk mendamaikan manusia dengan Allah, yang manusia ini bukan, maksud saya orang Yahudi itu loh, kok mau menyalibkan Yesus, kok bukan, enggak ada hujan, enggak ada angin, kok orang ini mau disalib itu loh, kenapa? Menyetarakan diri dengan Tuhan. Iya. Dia menyetarakan dirinya dengan Allah, itulah sebabnya orang Yahudi mengambil batu mau melempari Yesus. Maka Yesus berkata di Yohanes 6, kenapa engkau mau melempari aku dengan batu? Perbuatan apakah yang menyebabkan engkau mau melempari aku dengan batu? Bukan karena perbuatanmu, kata orang Yahudi, tapi karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Kan terus Yesus nggak jadi dilemparin itu, Bu. Kalau dia ngomong bahwa dia Allah, pasti sudah dilemparin. Dia menyatakan dirinya Allah, Pak. Bapak baca Yohanes 6 enggak? Coba ada dibuka. Itu kan nggak jadi dilemparin karena Yesus ngomong menjelaskan. Nggak jadi dilemparin, siapa bilang? Yesus itu dikatakan Yesus menghilang dari pandangan mereka. Kenapa? Karena belum waktunya, belum tiba. Yesus tuh, Mesias tuh matinya nggak dirajam, Pak. Gak ada nubuatannya Mesias mati dirajam. Matinya ditusuk tangan dan kakinya. Nggak boleh dirajam. Iya, tapi di ayat itu kalau nggak salah itu Yesus tuh nggak di Yohanes 6 ayat berapa, Bu? Nggak jadi dilemparin karena dia Yohanes 6 ayat berapa, Bu? Ayatnya lupa aku. Buka aja coba. Mungkin karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan, mengapa engkau mau melempari aku ketika aku berkata engkau adalah Allah? Bukankah firman Tuhan tidak dapat dibatalkan? Dia mengutip Mazmur 82. Dia mengutip, bukankah ada Allah berfirman, engkau adalah Allah? Mengapa kamu mau mengapa kamu mengatakan aku menghujat Allah ketika aku mengatakan akulah anak Allah? Ini Bu, bisa screen, Pak Arjuna, saya screen ya. Ini Pak. Yesus mengatakan perkataanku itu roh dan hidup, perkataannya kekal. Ini Pak ya. Jadi dia itu Allah dalam rupa manusia. Nah ini Pak ya. Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Itu Pak. Jadi itu alasannya Pak.